Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai penentuan harga opsi metode beda hingga. Anggota kelompok 2 ada Amelia, Banua, Nurcindi, dan Isnaeni. Ayo, simak penjelasannya. Pernah kepikiran nggak gimana caranya kita ngasih label harga ke sesuatu yang, ya, belum terjadi? Kedengerannya kayak mustahil kan? Kayak coba-coba meramal masa depan gitu. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau di masa depan ada sebuah kesempatan emas, kira-kira berapa sih harga yang pas buat booking kesempatan itu dari sekarang? Wow, di dunia keuangan global yang pergerakannya super dinamis, ini bukan lagi soal filosofi, ini adalah pertanyaan matematis yang dijawab setiap detik. Semuanya berkat sebuah instrumen canggih yang kita kenal sebagai opsi finansial. Sip, mari kita bedah bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita. Mulai dari konsep dasarnya, kenalan sama buku aturannya, sampai kita lihat gimana matematika ini benar-benar menggerakkan pasar bernilai triliunan dolar. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sebenarnya apa sih yang bikin sebuah opsi itu jadi susah banget buat ditentuin harganya? Jadi gini, opsi finansial itu intinya adalah sebuah kontrak. Kontrak ini ngasih kita hak, ingat ya, hak, bukan kewajiban, buat beli atau jual sesuatu di masa depan dengan harga yang udah disepakati sekarang. Gampangnya, anggap aja kayak beli tiket presale konser. Kita punya hak buat masuk, tapi kalau nanti mendadak mager, ya udah tiketnya hangus saja. Kita nggak dipaksa buat datang kok. Nah, ini dia tantangan terbesarnya. Nilai dari kontrak ini kan sepenuhnya bergantung sama harga saham nanti di masa depan. Yang mana, ya siapa yang tahu kan? Terus gimana caranya matematika bisa masuk dan ngasih jawaban yang logis buat sesuatu yang sifatnya serba nggak pasti begini? Oke, kita masuk ke babak kedua. Dan disinilah kita bakal kenalan sama sang jagoan di balik ini semua. Sebuah persamaan yang jadi fondasi utama penentuan harga opsi. Istilahnya mungkin kedengeran agak ribet ya, persamaan diferensial parsial. Tapi tenang, santai aja, anggap aja ini semacam buku aturan. Isinya adalah serangkaian aturan main yang ngejelasin gimana seharusnya harga sebuah opsi itu bergerak seiring waktu berjalan dan harga asetnya naik turun. Nah, persamaan Black-Scholes inilah buku aturan yang paling legendaris buat opsi. Tapi ada satu masalah besar. Untuk banyak jenis opsi yang lebih rumit di dunia nyata, persamaan ini ternyata nggak punya solusi cantik yang bisa dihitung pakai rumus sederhana. Ibaratnya kita punya peta tujuan, tapi nggak ada jalan tol langsung ke sana. Kita harus cari rute alternatif. Lanjut ke bagian 3. Nah, karena nggak ada jalan pintasnya, para matematikawan dan pakar keuangan ini punya trik yang super jenius. Idenya tuh sebenarnya simpel, tapi brilian banget. Gini, kalau kita nggak bisa menggambar satu kurva yang mulus dan sempurna, gimana kalau kita coba dekati kurva itu dengan membuat banyak banget potongan-potongan garis lurus yang super kecil? Satu potongan mungkin agak meleset, tapi kalau semuanya digabung, hasilnya bakal dekat banget sama kurva aslinya. Nah, inilah prinsip dasarnya. Dan yang paling keren dari metode ini adalah cara kerjanya. Jadi, pertama kita bikin semacam tabel raksasa atau grid yang isinya semua kemungkinan harga dan semua langkah waktu sampai opsinya kadaluarsa. Terus kita nggak mulai dari hari ini. Justru sebaliknya, kita mulai dari hari terakhir pas opsinya jatuh tempo karena di hari itu nilainya pasti dan gampang banget dihitung. Nah, dari titik pasti itu, kita pakai buku aturan Black-Scholes buat jalan mundur, selangkah demi selangkah, sampai kita tiba di hari ini. Jenius kan? Oke, lanjut ke bagian 4. Ternyata nih, buat jalan mundur di grid tadi, ada 2 jalan utama yang bisa dipilih, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Coba kita lihat perbedaannya. FTCS itu bisa diibaratkan kayak pelari sprinter. Tiap langkahnya super cepat, tapi dia gampang banget jatuh atau hasilnya jadi ngaco kalau inputnya nggak pas. Di sisi lain, BTCS itu kayak pelari maraton. Tiap langkahnya emang lebih lambat karena perhitungannya lebih kompleks, tapi dia dijamin stabil dan pasti sampai ke garis finish dengan selamat. Nggak heran kan kalau di dunia nyata, yang lebih diandalkan itu ya si pelari maraton ini, si BTCS. Dan ini bukan cuma sekedar teori di buku loh, lihat kutipan ini. Ini diambil langsung dari baris komentar di sebuah kode program sungguhan. Frasa menyelesaikan sistem persamaan secara mundur dalam waktu, ini jadi bukti nyata kalau proses jalan mundur yang stabil dari metode TKTS itulah yang beneran dipakai di industri keuangan. Oke, sekarang mari kita zoom out. Kita masuk ke bagian terakhir dan lihat seberapa besar sih dampak semua hitung-hitungan ini di dunia nyata? Percaya deh,
Semua yang barusan kita obrolin ini jauh dari sekedar latihan akademis di atas kertas. Ini adalah mesin yang benar-benar menggerakkan cara pasar finansial modern, mengelola risiko, dan menciptakan berbagai peluang. Lebih dari 600 triliun dolar. Coba berhenti sejenak dan bayangkan seberapa besar angka itu. Itulah nilai pasar derivatif global, sebuah pasar raksasa yang bisa dibilang denyut jantungnya itu bergantung penuh pada model-model penentuan harga seperti yang baru saja kita pelajari. Jadi, apa kesimpulannya? Matematika abstrak yang tadi kelihatannya rumit ternyata bukan cuma buat bikin pusing. Ini adalah bahasa universal yang dipakai dunia untuk menerjemahkan sesuatu yang abstrak, yaitu ketidakpastian, menjadi sesuatu yang konkret dan bisa dikelola, yaitu risiko. Tanpa alat ini, sistem keuangan global mungkin bakal jauh lebih berantakan. Nah, ini meninggalkan satu pertanyaan besar yang seru banget buat dipikirin. Kalau metode bekerja mundur dari sebuah kepastian, ini bisa menaklukkan ketidakpastian di pasar keuangan. Coba bayangin, sistem kompleks apa lagi yang bisa kita pecahkan dengan pendekatan serupa? Mungkin memodelkan dampak perubahan iklim? Atau memprediksi jalur penyebaran wabah penyakit? Kemungkinannya benar-benar nggak terbatas. Kira-kira apa masalah besar selanjutnya yang akan ditaklukkan oleh matematika?